Halo, ketemu lagi dengan A dan Esti di channel Good Space Idea. Nah, channel ini isinya adalah kumpulan-kumpulan ide dan inspirasi baik interior dan eksterior. Nah, menarik-menarik loh bahasan kita. Ada yang mengenai review-review lokasi yang sangat menarik atau project-project interior yang akan diceritain langsung oleh desainernya. Nah, jadi kalau nggak mau ketinggalan, subscribe channel kita ya. Hai, dan Esti sekarang masih ada di daerah BSD. Dan sekarang ada satu rumah lagi, Ti, yang kayaknya pengen banget bikin kita penasaran untuk lihat ke dalamnya. Namanya tipe Utica. Ukurannya 6 kali 10. Jadi ini bukan termasuk rumah besar, tapi kalau lihat dari desainnya ini pasti optimal banget dalamnya. Jadi penasaran kan? Ya kita masuk yuk. Yuk. Sekarang kita udah di dalam rumah tipe Utica ini. Lucu banget deh, kalau misalnya kita masuk, kita langsung disambut dengan ruangan terbuka di lantai pertama dan juga ada langsung tangga yang menuju ke lantai 2. Tapi sekarang kita bahas dulu yuk ruang di lantai dasar ini. Ini adalah ruang pertama yang ada di rumah tipe Utica ini. Kalau kita lihat, di sini memang konsepnya rumah untuk para milenial yang semua itu sudah berkesan akrab dan juga sangat intim ya. Ruang ini adalah ruang serbaguna, ada sofa dan juga meja multifungsi yang langsung juga punya view menuju ke arah televisi. Kalau kita lihat di sini pemilihan warna dan juga desain memang dipilih untuk keluarga-keluarga muda ya. Yang menarik di sini adalah jendela keluar yang sangat besar. Sehingga walaupun ruangan di sini tidak terlalu besar, tapi kesannya luas dan terang sekali dengan adanya jendela yang besar seperti ini. Yang juga menariknya di sini adalah penggunaan panel di sisi ini yang menutupi tangga, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai panel televisi dan juga area dekoratif. Pemilihan materialnya sebenarnya tidak terlalu aneh-aneh ya, dia pakai HPL aja. Tapi yang menarik di sini dibuat sebuah bukaan-bukaan di mana kita bisa menyimpan aneka elemen dekoratif. Jadi area ini tidak membosankan, tetap estetis, tapi juga menutupi area tangga. Kalau biasanya mungkin kita bisa punya view ke area tangga itu hanya dengan railing-railing yang biasa, tapi dengan ide seperti ini, semua itu bisa diakali dengan cukup baik. Ini ada surprise juga loh. Kalau kita lihat dinding ini kesannya ini adalah satu dinding solid, tapi ternyata ada sebuah kamar mandi di bawah tangga ini. Pemilihan finishing material yang sama mampu mengkamuflase pintu dengan area panel tadi. Jadi membuat panelnya terkesan lebih luas. Tapi setelah kita lihat di dalamnya, ada kamar mandi mungil. Ini tipikal kamar mandi bawah tangga. Tapi karena di sini dipilih warna-warna yang putih, clean, suasananya jadi terkesan sangat beda. Sekali lagi kalau kita lihat, ruangannya jadi terkesan lebih luas tanpa adanya warna pintu yang seringkali mengganggu. Menarik ya idenya? Di sini, karena ruangannya juga tidak terlampau luas, dari area duduk langsung berbatasan dengan area ruang makan dan juga area dapur. Yang menarik di sini, dibuat sebuah area meja panjang yang selain dia berfungsi untuk area makan, juga fungsinya adalah memisahkan antara ruang duduk dengan ruang makan. Dia cukup luas ya, pastinya bisa menampung semua kegiatan dan juga kebutuhan keluarga di sini. Kita juga lihat di sini ada peletakan meja-meja makan yang langsung bisa digunakan untuk kumpul-kumpul bersama keluarga. Finishing materialnya di sini yang menarik adalah pemilihan warna yang menyerupai granit. Jadi area ruang makan dengan area dapur menggunakan finishing HPL dengan motif granit yang senada dengan lantai ruangan ini. Selain dia berkesan clean, dia juga berkesan mewah. Padahal material yang digunakan tentunya lebih terjangkau ketimbang kalau kita menggunakan granit seperti biasa. Lighting di ruangan ini juga cukup menarik. Kalau kita lihat, ada beberapa pemilihan lampu-lampu tambahan yang digunakan untuk mempertegas area ruang duduk
Dan untuk area makan di sini juga dipertegas ruangannya dengan penggunaan lampu panjang di atas meja makan. Selain menjadi elemen estetis yang merupakan center point dari lantai dasar, lighting di sini juga akan sangat membantu ketika kita sedang makan atau sedang melakukan aktivitas di area ini. Kalau kita lihat pemilihan warna yang digunakan di interior rumah contoh ini, warnanya mencerminkan warna-warna yang lebih pop dan lebih muda. Warna dasarnya memang warna-warna basic seperti abu-abu dan juga permainan warna kayu. Tapi di sini ada pemilihan warna-warna yang lebih terang seperti biru, orange, dan juga warna-warna yang lebih berani seperti warna ungu di sini. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita mau memberikan kesan yang lebih pop dan juga lebih modern, kita bisa padukan warna-warna standar tadi dengan warna-warna yang lebih terang seperti yang kita lihat di rumah ini. Dapurnya mungil, tapi secara fungsi dia mencukupi semua kebutuhan yang ada. Sekali lagi, kabinetnya di sini juga dibuat tertutup supaya areanya bisa tetap rapi dilihat dari area ruang duduk. Di sini juga ada akses langsung ke area belakang yang tentunya bisa kita jaga kerapihannya dengan memberikan elemen-elemen hijau. Jadi, selain ruangan di sini juga tetap rapi, kita juga bisa terbantu dengan melihat kesegaran yang ada di area taman belakang yang mini ini. Ini juga bisa kita jadikan area untuk area servis. Kalau kita lihat di sini ada peletakan mesin cuci dan juga area laundry yang diatur sedemikian rupa supaya tetap kompak tapi tetap terjaga kerapihannya. Di lantai dasar ini juga ada satu kamar. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai ruangan multifungsi. Bisa jadi kamar anak, atau kalau kita lihat dari contoh yang ada di rumah ini, dijadikan sebagai ruang kerja. Ruang kerja ini juga bisa kita buat lebih multifungsi dengan adanya penggunaan sofa bed. Jadi, kalau memang aktivitas yang utama dilakukan di ruang kerja ini adalah untuk bekerja, kalau kita mau istirahat, tinggal kita tarik aja sofanya, dan ini bisa jadi tempat istirahat siang ataupun jadi kamar tamu tambahan. Dalam mendesain sebuah ruang kerja, sebisa mungkin kalau kita punya akses ke area terbuka dengan adanya kaca, akan lebih nyaman kalau kita bisa letakkan area kerja kita itu dekat dengan kaca tersebut. Lalu jangan lupa pastikan area kerja ini memiliki luasan yang cukup nyaman untuk kita bekerja dan meletakkan alat-alat kita. Penempatan rak yang bisa dikombinasikan untuk menyimpan elemen estetis maupun buku-buku itu juga penting sekali. Kalau kita lihat di sini, peletakan furniturnya cukup efektif ya, karena kita bisa simpan alat-alat kerja sekaligus ada beberapa elemen dekorasi. Kita lihat area yang lain yuk, kita naik ke atas sekarang. Kalau kita lihat di area tangga ini cocok sekali untuk rumah-rumah yang biasa dihuni sama keluarga muda. Karena dinding di area tangga ini juga diolah dengan wallpaper yang cukup playful. Nah, kita juga lihat di sini pemilihan dekorasinya juga mulai menggunakan warna-warna yang masih ada di nuansa biru, tapi agak sedikit berbeda gayanya dengan di ruang utama. Nggak apa-apa kok, kita bisa kok padu-padankan sesuai dengan apa yang kita mau, yang penting masih sesuai dengan benang merahnya. Pemakaian railing yang menempel ke dinding seperti ini juga cukup praktis dan tidak menghabiskan ruangan yang ada di rumah ini. Karena kalau kita lihat, sekali lagi mungkin areanya tidak terlalu besar, tapi penggunaan railing yang menempel ke dinding seperti ini akan membuat ruangan terkesan lebih luas dan tidak menghabiskan space yang ada di ruangan ini. Kita sambil lihat kamar yang ada di atas yuk. Tadi jelasin yang di bawah. Nah, ini lantai atasnya ada 3 kamar. Jadi terdiri dari 1 kamar utama dan 1 kamar medium dan 1 kamar yang relatif cukup kecil nih. Ini kamar yang kita review pertama adalah kamar yang paling kecil. Ukurannya kayaknya cuma 2x3 deh. Jadi ini muat untuk kasur sekitar 90 atau 1 meter, sisanya juga masih ada 1 meter dan dimanfaatkan sebagai lemari penyimpanan.
Dan tadi untuk tambahan penyimpanannya dia bikinkan floating ambalan seperti ini. Jadi kesannya tuh tidak bulky dan tidak penuh gitu ya. Nah, ini dibikin simple. Untuk dekorasinya juga simple. Warnanya juga 3 dindingnya warna abu dan dibikin 1 dinding yang punya pakai wallpaper yang lebih playful gitu ya, yang punya tekstur yang lebih beda gitu, grafis. Next, ruangan berikutnya adalah kamar yang luasannya medium nih. Jadi ini luasan yang terluas kedua. Ini difungsikan juga sebagai kamar kedua gitu ya, mungkin kamar anak juga bisa. Dia dari segi interior juga dibikin sangat plain ya sebetulnya, karena udah memakai treatment lantainya warnanya kayu. Jadi warna-warna lainnya juga dibikin soft. Nah, sentuhan warna biru masih nyambung nih sama di bawah, kan tadi ada permainan warna biru. Nah, ini dimasukkan dalam wallpaper bertekstur ini, bergambar seperti ini dengan warna yang nuansanya ada biru ya, dan kemudian bedsheetnya juga lebih colorful sedikit. Nah, jadi dari segi warna kamarnya dibikin plain, tapi aksesoris-aksesoris yang mudah digantinya tuh dibikin yang lebih playful. Nah, di sini juga meja-mejanya dibikin dari ujung ke ujung, jadi dia bisa pemakaian juga bisa maksimal. Dia masih dapat penerangan alami juga. Lalu untuk kabinet di bawah dan untuk dipannya juga bawahnya ada area penyimpanan juga. Itu sih. Ini dikasih karpet juga supaya feel-nya lebih warm. Next, kamar berikutnya ini ada undakan nih, dari sini naik. Nah, itu adalah kamar utama. Nah, kamar utama, jadi kalau kita lihat dari bawah tadi di tangga naik gitu ya, pemilihan wallpapernya juga permainannya lebih grafis gitu ya, lebih pop. Jadi memang ini sangat enjoyable banget, fun banget gitu ya. Jadi itu lebih menarik juga gitu, lebih beda lah, kerasa banget bahwa ini aura anak muda gitu ya, rumah yang bisa untuk anak muda. Nah, untuk kamar ini agak beda, agak feminim nih untuk pemilihan warnanya. Jadi dia tetap memakai warna biru untuk nuansa wallpapernya. Untuk seluruhnya bahkan 4 sisi semuanya warna wallpapernya sama, tapi dia pemakaian warna tambahannya adalah warna pink, jadi soft, kalem gitu ya, dan enak aja sih ngeliatnya ya. Nah, kalau di sini yang menarik tuh sebetulnya adalah lightingnya nih. Kalau teman-teman lihat, dia selain dari lighting utama di atas, dia punya lighting indirect lainnya. Jadi seperti dilihatnya di keliling, dia bikin seperti semacam list gitu ya, list kayak protektor tapi list. Dia itu sebetulnya menyimpan LED strip yang menyorot ke arah atas. Jadi dibayangkan kalau dimatikan lampu utamanya. Nah, ini, Nah, jadi rasanya kan beda ya, karena di atasnya ini ada indirect lamp. Jadi kalau di saat kita pengen istirahat tuh enak tuh, kita tetap ada cahaya, ruangannya nggak terlalu gelap, tapi ada kehangatan dari light indirect lamp tadi. Oke, pemilihan furniture-nya juga putih. Jadi supaya dia nggak terlalu banyak warna, karena warna utamanya sebetulnya dari wallpaper dan dari bedsheet ini. Dia cukup besar nih, jarang loh rumah contoh yang beneran pakai kabinet lemari yang full seperti ini. Dia masih menyisakan satu area untuk make up, dan dia taruh di sini adalah cermin. Jadi area ini bersih, clean, itu untuk lemari penyimpanan dan make up. Udah sih. Untuk 60 meter persegi rumah seperti ini oke banget ya. Oh ya, tadi ketinggalan, ini di lantai 2 cuma ada satu kamar mandi. Nah, kamar mandi ini bisa diakses dari 2 arah. Jadi dari kamar utama, nah ada pintu gesernya. Tapi dari lorong utama juga ada pintu dan aksesnya ya. Jadi ini karena rumah contoh, jadi daun jadinya nggak dipasang. Di sini dibikin plain aja, warnanya juga kayak warna-warna yang sangat basic, putih.
Jadi kalau kamar mandi warna-warnanya terang emang lebih mudah terlihat kalau dia bersih atau enggak ya. Dan ini juga membantu nih, jadi kita terbiasa untuk hidup bersih. Untuk shower curtain juga putih, jadi nuansanya anak muda sih ya, clean gitu. Oke, udah deh, menarik banget jadinya. Ini 2 lantai dan cuma 60 meter persegi, tapi bisa dibikin semenarik ini. Jadi sebetulnya desain itu bisa membuat sebuah ruangan yang nggak terlalu besar jadi tetap layak huni gitu ya, layak dan nyaman juga. Udah nih, kita tadi keliling. Lagi-lagi kalau rumah contoh itu yang sudah terdesain secara interiornya, kita jadi lebih bisa membayangkan ya, Benar, dan lebih inspiratif. menarik banget gitu. Detail-detailnya kita banyak banget bisa meniru ya. Ini rumah hanya 60 meter persegi loh gitu kan, tapi dari segi jumlah kamar terus bagaimana penataannya itu menarik banget ya sih. Banyak surprise dan juga detail-detail yang mungkin sebelumnya belum pernah kita bayangin. Dari ruang yang ada di lantai 1, lantai 2, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas di rumah ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe, klik komen kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada tempat-tempat yang ingin kita datangin dan kita review lagi, dan juga tungguin video-video kita berikutnya. Like juga ya. Oke. Kita pamit dulu. Kita pamit dulu Kita ya. mau jalan-jalan lagi. Tonton video kita selanjutnya. Bye. Bye.